Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci seorang anak manusia bisa memasuki surga Allah adalah ditentukan oleh seberapa besar kebaktiannya kepada kedua orang tuanya. Jadi orang tua kita, ibu terutama dan ayah, memiliki peran yang sangat penting memasukkan anaknya ke dalam surga atau tidak. Sehebat apapun seorang anak, sukses dia dunianya, status sosialnya tinggi, ilmunya mungkin tinggi, ibadahnya banyak, sedekahnya jutaan rupiah, hajinya sekian kali, umrohnya berkali-kali, banyak aktivitas sosialnya dia lakukan. Kalau dia gagal membahagiakan hati ibu dan ayah kandungnya, maka tidak akan ada surga bagi orang itu. Artinya apa? Bahwa orang tua kita, terutama ibu, punya peran yang sangat penting menentukan seorang anak bisa masuk surga atau tidak. Saudara-saudara sekalian, ada satu kisah ya tentang dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapa orang yang pertama kali akan masuk surga dari umatku ya Allah?" Singkat cerita Allah menjawab, "Musa, orang yang pertama kali dari umatmu yang akan aku masukkan ke dalam surgaku adalah seorang penjual daging yang ada di pasar sana itu." Didorong oleh rasa kepenasaran, kemudian esok harinya kira-kira begitu, singkat cerita Nabi Musa pergi ke pasar menemui dan mencari tukang daging, pedagang daging yang disebutkan oleh Allah tadi. Singkat cerita Nabi Musa pun bertemu dengan penjual daging tadi dan kemudian berkenalan, dan Nabi Musa minta izin untuk bersilaturahim ke rumah penjual daging tadi. Apa? Kata tukang daging, pedagang daging dengan senang hati, "Wahai Tuhan, tapi izinkan saya menghabiskan dagangan saya ini." Singkat cerita, ketika agak siang mungkin ya, dagangan dagingnya sudah habis, lalu pedagang daging itu pulang dan mengajak Nabi Musa bersilaturahim ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Nabi Musa dipersilakan untuk duduk ke ruang tamu lah, kira-kira begitu. Apa yang dilakukan oleh si tukang pedagang daging tadi? Dia masuk ke dalam kamarnya, lalu dia melihat seorang ibu, seorang perempuan tua yang sedang uzur, yang sedang tertidur, yang tidak lain adalah ibu kandungnya. Apa yang dia lakukan? Dia bersihkan tempat tidurnya, dia bersihkan kotoran-kotoran yang bekas ibunya itu, kemudian dia siapkan air hangatnya untuk dimandikan ibu itu, kemudian setelah itu dia pakaikan bajunya dengan baik, disisirnya, dan kemudian dia siapkan makanannya, siapkan minumannya, lalu kemudian disuapin si ibu tadi oleh si pedagang daging tadi. Dengan penuh ketulusan dia melakukan itu secara total. Udah selesai, kemudian si ibu yang uzur tadi diangkat, digendong oleh pedagang daging itu ke ruang tengah. Saudara-saudara sekalian, Nabi Musa kemudian bertanya, jangan-jangan ini yang membuat orang ini menjadi penghuni pertama dari surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umatku. Dan ternyata riwayat itu memberikan penegasan bahwa si pedagang daging tadi adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatnya Nabi Musa. Karena apa? Karena dia memilih kebaktian secara total dan tulus kepada kedua orang tuanya. Saudara-saudara sekalian, terutama anak-anakku, para mahasiswa, para santri, ya, dan anak-anak muda yang karirnya sedang berkembang. Surga kalian itu bukan di tempat kantor. Surga kalian semua bukan di pasar, bukan di tempat bekerja, bukan di mana kalian melakukan profesi kalian, bukan. Surga kalian ada di rumah, di ibu kandung kita sendiri. Jangan lupa bahwa sehebat apapun seorang anak, surganya ada di dalam rumah. Itulah sebabnya di dalam Islam, berbuat baik kepada kedua orang tua itu totalitas. Tidak penting seperti apa orang tua kita, bagaimana pendidikan orang tua kita, bagaimana, tidak penting. Totalitas kita memberikan kebaktian secara total. Bahkan orang tua yang masih kafir pun kita wajib untuk memberikan kebaktian yang terbaik. Ada satu riwayat ketika seorang anak muda, orang kafir, ya, datang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya datang ingin memeluk agamamu, wahai Rasulullah. Tapi ketika saya keluar dari rumah, saya meninggalkan kedua orang tua saya, menangis ketika saya pergi ingin menemui engkau untuk bersyahadat." Lalu apa kata Nabi? "Wahai anak muda, pulanglah dulu ke rumahmu. Bikin kedua orang tuamu tersenyum sebagaimana hari ini kau membuat kedua orang tuamu menangis.
Setelah kedua orang tuamu tersenyum, kau datang kemari dan kita bersyahadat. Saudara-saudara sekalian, terutama anak-anakku dan para mahasiswa dan anak-anak muda, apa maknanya? Bahkan orang tua yang kafir pun kita wajib untuk menghormati dan berbuat kebaktian yang terbaik. Karena kata kuncinya itu. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, ketika seorang anak tidak mendoakan ibunya dalam satu hari, tidak mendoakan kedua orang tuanya, maka keberkahan rizkinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini betapa vitalnya orang tua kita, ayah dan ibu kita terutama. Karena itu kepada anak-anak muda, ya, keberkahan bisnis Anda terletak pada seberapa jauh kebaktian Anda kepada orang tua. Para mahasiswa, kesuksesan Anda dalam melakukan studi, keberkahannya sangat ditentukan oleh seberapa hebat kebaktian Anda kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, mari kita berikan yang terbaik. Pengabdian dan kebaktian secara total kepada orang tua akan menghadirkan keberkahan dalam kehidupan kita. Ketika ada orang tua kita meneteskan air mata karena terluka oleh kita, oleh anaknya, maka pada saat itu keberkahan hidup seorang anak manusia akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anak muda, terutama pada anak-anakku, para mahasiswa, mari kita, mumpung masih ada waktu bagi yang orang tuanya masih hidup, kita berikan yang terbaik. Yang sudah tidak ada, kita doakan yang terbaik. Jangan pernah satu hari pun meninggalkan doa untuk kedua orang tua kita. Kenapa? Karena itu salah satu cara terbaik untuk menghadirkan keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.